Halo Mina, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan baik-baik ya. Sebelum Mimin Printer makalah masuk ke pembahasan chapter ini, mari kita review sedikit chapter sebelumnya, chapter 1002, siapa tahu kalian rada lupakan ya. Di chapter sebelumnya, Kaido babak belur dihajar oleh Supernova khususnya Luffy. Zoro mengeluarkan serangan pedang Odennya tapi sayang meleset, kalau enggak meleset fix bisa tangan Kaido putus. Big Mom yang masih ada di pertarungan menyerang dengan petir. Semua orang jika terkena serangannya pasti berefek kecuali kapten kita Luffy. Serangan Enel saja gak mempan apalagi petir kecil Big Mom. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk masuk ke pembahasannya. Di cover story chapter 1003 ini ada Reiju yang menerima bunga kaktus sebagai bentuk pernyataan cinta dari seekor Scorpion. Ya eloh, mentang Reiju kebal racun, si Scorpi bisa aja ngambil kesempatan. Luffy menyerang Kaido bertubi-tubi dengan pukulannya. Ini gila sih, pukulan Luffy yang awalnya cuma bisa nyadarin Kaido dari mabuk sekarang bisa bikin Kaido cukup kewalahan, tapi ya tentu belum cukup buat ngalahin dia. Tenaga Luffy habis, dia kembali ke wujud normalnya dan tidak bisa memakai hakinya kurang lebih selama 10 menit. Kesempatan itu dimanfaatkan Big Mom untuk menyerang Luffy, tapi tentu saja Zoro gak akan tinggal diam dong. Dia membawa Luffy kabur. Gak cuma Big Mom, Kaido langsung bangkit dan ngeluarin serangan angin topan. Serangan itu bikin Luffy lepas dari genggaman Zoro. Tapi bukan wakil kapten namanya kalau gak ngelakuin apa-apa. Zoro membalas serangan Kaido dengan tebasannya yang bikin angin topan baru. Serangan itu cukup efektif dan akhirnya Luffy bisa kembali dipegang Zoro. Di tengah kekacauan perang di Pulau Onigashima, di sebuah ruangan terlihat CP0 sedang duduk-duduk di sana. Bisa-bisanya mereka tetap santai di tengah kekacauan perang itu. Mereka sedikit menyayangkan karena rekan bisnis mereka Orochi sudah mati. Ya ini dari kata-katanya saja sih, tapi kalau dilihat dari ekspresi wajah mereka mah biasa aja. Mereka memetakan perang itu, pasukan samurai dan Kaido tersisa kurang lebih 27.000 pasukan dan pemberontak kurang lebih tinggal 5.000 pasukan. Sungguh perbandingan yang menyedihkan. Kalau para pemberontak termasuk kru Luffy tidak bisa bertahan melawan para elit Kaido, sudah dipastikan mereka akan kalah. CP0 adalah sosok di balik layar di perang ini. Tidak peduli siapa yang menang, tapi setelah pertarungan merekalah yang akan mengambil keuntungan paling banyak. Yosmina, bagaimana menurut kalian? Di akhir chapter ini terlihat Kaido yang bangkit dengan wujud baru. Sepertinya wujud ini adalah gabungan dari wujud manusia dan Zoannya. Di chapter ini belum terlihat wujudnya, tapi sepertinya ini akan meningkatkan kekuatan Kaido. Nah, di sisi lain, inteligensi terkuat dunia ada di Onigashima dan sedang duduk santai. Emang sialan ini orang, kita masih belum tahu seberapa kuat mereka, tapi dengan mereka yang masih duduk santai di tengah perang kita sudah tahu kalau mereka bukan orang lemah. Menurut Mimin, para sialan ini berpotensi mengambil keuntungan paling banyak setelah perang karena siapapun yang menang sudah pasti akan sangat kelelahan. Prediksi Mimin akan datang sosok yang akan membantu Luffy atau setidaknya ada banyak pasukan di belakang Luffy yang membuat mereka mundur untuk sementara. Bagaimana menurut kalian? Apa peran CP0 di Onigashima? Bagaimana arah jalannya perang? Dan bagaimana wujud baru Kaido? Kita tunggu saja pembahasannya di chapter berikutnya. Silahkan tulis pendapat dan komentar kalian tentang chapter ini di kolom komentar. Jika kalian suka sama review Mimin Printer makalah, dukung channel ini dengan subscribe, like dan komen. Terima kasih.